warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Indi. Selamat siang Pak Fikri. Rencananya kan nanti saya akan observasi di kelasnya Bu Indi. Di kelas berapa Bu? 10.4. 10.4 ya. Ya. Mata pelajaran? Ekonomi IPS. Oh, ekonomi IPS. Ya, Oke. Nanti tujuan pembelajarannya itu apa Bu? Tujuan pembelajaran yang tertulis di saya Pak, peserta didik mampu menganalisis pengaruh hukum permintaan dan penawaran terhadap perekonomian serta mampu menyajikan hasil diskusinya menggunakan kata-katanya sendiri dengan secara bergotong royong dan bernalar kritis. Ya, itu sudah bagus sekali ya Bu ya. Ada salah satu komponen profil pelajar Pancasila di situ. Nah, berarti area yang ingin dikembangkan tuh Bu apa? Nah, berhubung peserta didik saya Pak di kelas 10.4 itu anaknya kurang aktif, kemudian pemalu, banyak yang malu-malu ketika bertanya, maka saya di sini ingin mengembangkan meningkatkan keaktifan mereka dalam pembelajaran di kelas Pak. Kemudian juga mereka itu bisa berpendapat secara kritis tentang materi yang nanti saya ajarkan. Ya, nanti kira-kira strategi yang disiapkan untuk ibu supaya anak-anak itu aktif dalam pembelajaran di kelas, juga menampilkan diferensiasi pembelajaran salah satunya Bu ya. Ya, kira-kira tuh selain itu strateginya apa aja? Ya, strateginya yang pertama kita akan membagi kelompok Pak. Nah, kelompok tersebut nanti mereka berdiskusi, caranya mereka bergilir mempresentasikan tema yang sudah saya tetapkan. Kemudian dari sana tugas mereka selain mendiskusikan atau mempresentasikan, mereka juga nanti ditugaskan untuk membuat satu media untuk menyampaikan materinya, bisa berupa video, bisa berupa Canva, bisa berupa PowerPoint. Nah, itu tergantung dari minat mereka terhadap materi saya. Ketika mereka memiliki pemahaman yang lebih terhadap pembuatan video, berarti nanti mereka boleh membuat video. Kemudian ketika mereka hanya membuat Canva karena yang berwarna, ya mereka juga bisa membuat Canva. Atau misalnya yang suka gambar, mereka juga dipersilakan untuk menuangkannya di dalam kertas folio atau kertas asturo yang besar atau kertas manila. Ya, tentunya selain dari strategi yang dipersiapkan, kira-kira tuh Bu ya, ada nggak tantangan-tantangan tuh atau hambatan yang mungkin akan muncul gitu ya, nanti ketika pembelajaran di kelas ya, berlangsung? Hambatannya mungkin nanti salah satunya yang pertama, anak ini karakteristik di 10.4 itu sulit untuk bekerja sama. Nah, dengan pembagian kelompok dan memotivasi mereka, mudah-mudahan hambatan sulit bekerja sama ini bisa dihilangkan Pak. Karena bagaimanapun juga kita sudah kurikulum merdeka yang mana mengharuskan mereka untuk saling bekerja sama dan bergotong royong. Itu aja hambatannya. Kemudian satu lagi, mungkin pada saat menampilkan atau presentasi, nah mereka banyak yang tidak memiliki laptop Pak. Oh, iya. Nah, jadi mungkin nanti Kendala ada kendalanya itu Pak. Teknis itu sih Bu ya. Teknis, betul. Oke, terima kasih Bu. Sampai berjumpa di kelas nanti Ya. saat observasi, semoga berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Pak Fikri. Assalamualaikum. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu ya di pelajaran ekonomi. Tapi sebelumnya Ibu lihat di bawah meja kalian banyak sekali sampah. Silakan ke bawah tengok mejanya, bersihkan dulu sampahnya. Waduh, bersihkan dulu.
Hadir, Bu. Dela, Desti, Farel, Farhan, Farha, Fatihah, Helen, ya, Melmi, Ilian Sada, Keisha, Harulisa, Maya, ya, Melan, Rido, kemana Rido? Lampung. Hah? Lampung. Oh, Lampung. Oh, Lampung. Orang tua di sana atau gimana? Tulang bola. Terus kita doakan semoga Rido menang. Sama siapa aja? Rido. Sudah profesional ya. Farel ada? Sanudin. Hadir, Bu. Naura, Naila, Nova Risma, Nur Halis, Nurul, Putra, Hadir. Putri, Rizky, Hadir. Rahma, Hadir, Bu. Safa, Safira, Fatul, Siska, Valen, Vika, berarti nggak ada yang sakit ya? Ada. Sehat sih, sehat keluarga. Cuma itu aja ya. Oke. Hari ini kita sudah bagi bab ya. Kemarin itu sudah kita bahas mengenai sistem ekonomi kalian. Ya. Sistem ekonomi ada berapa? Coba dilihat tadi. Ada di dunia tidak termasuk Indonesia ada 5. Yang pertama sistem tradisional. Apa yang paling lekat ciri khas tradisional? Batas. Yang kedua sistem komando. Apa yang paling khas lekat di sistem ekonomi komando? Negara ngapain tuh komando? Korea Utara. Ya, negaranya ngapain kalau komando? Nama semua. Satu. Pergantungan. Ya, semuanya diatur sama negara. Tiga, sistem ekonomi pasar. Kalau pasar lawannya komando, negaranya ngapain? Bebas. Ya, yang ketiga, sistem ekonomi Campuran. Kalau Indonesia, pakainya apa? Campuran. Pasar. Tapi namanya sendiri. Ya, sistem perekonomian Indonesia namanya pasar. Ya, nah hari ini kita akan ganti bab ya. Kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran nanti di pembelajaran kita ya. Nanti kamu itu akan tujuannya nih kamu paham apa itu penawaran dan permintaan. Kemudian nanti kamu juga bisa memprediksi ya kalau ada peristiwa ekonomi ya. Karena kita sudah belajar permintaan dan penawaran, otomatis kita membahas juga hukum permintaan dan penawaran ya. Ekonomi itu salah satunya itu untuk memprediksi suatu peristiwa ekonomi. Jadi ketika nanti ada suatu peristiwa ekonomi, pasti nanti diikuti oleh peristiwa yang lainnya. Misal gini ya, ada namanya kemarin itu kebutuhan menurut waktu, barat kebutuhan menurut waktu. Misalnya musim hujan, berarti orang-orang pada butuh apa? Payung sama jas. Nah, karena payung, permintaan akan payung itu naik, banyak yang mencari payung, itu harga payung naik atau turun? Naik. Karena banyak yang mencari payung. Caranya, kamu kan udah memprediksi nih. Nanti kalau saya beli payung di musim hujan, ya harganya pasti naik. Jadi kita bisa ngakalin. Ngakalinnya gimana? Belanja payungnya? Menurut saya bagaimana? Sebelum hujan, so sekarang beli payung masih murah, ya. Yang tadinya mungkin pada saat musim hujan harga payung 20.000, tapi sebelum musim hujan harga payung di bawah itu, karena pedagangnya tuh ya sedikit yang di payung. Sama aja seperti pada saat kenaikan kelas, harga buku pasti naik, ya. Harga sepatu pasti naik, harga seragam pasti naik. Supaya kamu tidak mendapatkan kenaikan itu, apa yang harus dilakukan? Beli sebelum Beli kenaikan. Jadi itu juga caranya gitu. Kalau misalkan nih mau kenaikan kelas bulan Juni ya, sebelum Juni, Maret itu belanja dulu ya, belanja buku semuanya. Pas nanti pada saat Juni harga buku yang tadinya Sidu itu 25.000 ya,
harganya belum naik, ya itu karena ibu butuh, ya. Nanti pada saat musim hujan dengan merek yang sama, percaya tidak, harganya sampai 200.000. Apa tidak sudah sinar kok dan apa kan? Merek apa tahu kamu? Enggak ada orang tua kamu yang sudah sudah mahal. Enggak tahu. Ada ya mereknya tuh. Aduh, pokoknya merek terkenal gitu lah ya. Tapi ketika tidak musim hujan juga harganya masih murah. Ya, jadi sekali lagi itu bisa kami gunakan prediksi ekonomi, bisa kita gunakan sehari-hari. Nah ya, nanti nih di pelajaran ekonomi bab 2 ini ibu sistemnya berkelompok. Ya, jadi nanti ibu bagi kelompok, nih ya, ibu bagi kelompok. Nanti kamu silakan nanti berkelompok, nanti buat kanva. Nah, buat kanva yang kamu tulis ya, yang kamu buat berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Nanti kanvanya itu silakan dipresentasikan ke depan dengan teman-teman kamu ya. Kenapa harus presentasi Bu? Supaya bisa kamu dengar ibu 2 jam pelajaran. Ada penelitian tuh mengemukakan bahwa fokus manusia ya, fokus orang atau fokus kalian sebagai pelajar itu hanya 20 menit pertama, paling lama itu 15 menit. Setelah 15 menit ngapain tuh? Ada si ngantuk ya, ada si ngecek WA, ada si buka apalagi. Pokoknya fokusnya hanya 15 menit. Makanya silakan nanti kamu aktif ya, supaya materi yang disampaikan oleh teman-teman juga bisa terekam. Mudah-mudahan ingat ya, sampai nanti kalian sudah kelas 2, kelas 11, kelas 12 dan bisa digunakan ilmu yang sudah ada disampaikan itu bisa digunakan. Oke ya, sekarang itu tadi kelompoknya mau dibagi sama ibu atau mau bikin sendiri? Sama ibu. Sama ibu. Sama ibu. Bagi ibu. Sama ibu. Ya, Bu. Bu. Kalau bikin sendiri nanti Ya, Bu. Betul. nanti ada yang nggak kebagian kelompok. Betul. Mau masuk kelompok 1 aja. Betul. Nggak boleh digabung. Sama ibu. Kan? Sama ibu. Biasanya nggak kebagian kelompok yang Sama ibu aja, Bu. Sama ibu ya. Ya, ibu. Ya, sama ibu. Kalau sama ibu, ya, oke. Nanti materi kita itu ada namanya pelaku ekonomi atau kegiatan ekonomi, sorry ya. Kita tuh nanti kegiatan ekonomi materinya. Tapi ya di dalamnya itu ada permintaan dan penawaran, konsumen, ya produsen, ya dan lain sebagainya. Sebentar sebelum bagi kelompok ya, supaya membuka dulu ya, membuka inti yang akan kita bahas ya. Jadi nanti kamu akan belajarnya kegiatan ekonomi nih sebelum membagi kelompok. Nih kegiatan ekonomi ya, itu ibu mau tanya, kamu paham tidak perbedaan? Apa bedanya konsumsi dengan konsumen? Untuk makan. Kalau konsumsi kayak penjualannya. Konsumsi Makanannya. barangnya. Kalau konsumen tinggal konsumsi barangnya. Oh, ibu open jual. Gini, apa bedanya produksi sama produsen? Coba. Produksi mau bikin. Produksi barang Yang membuat produksi barang yang dihasilkan. Produsen Pembikin. pembuatnya. Oke, sekarang kurang tepat tapi nggak apa-apa. Sok, ada lagi yang berpendapat apa kalau produsen yang membuat sih iya betul, tapi produksi itu kurang tepat. Produksi, konsumsi, satu lagi ada distribusi. Distribusi itu berbeda dengan distributor. Ada distributor apanya? Yang mendistribusikan. Ya orangnya ya. Kalau distribusi apa? Apanya distribusi itu? Nah, ya Le. Anak konsumsi, anak konsumen. Anak produksi, anak produsen. Ya. Ada lagi distribusi, ada distributor. Tuh bedanya apa tuh? Betul, kalau ini orangnya ya namanya
barangnya. Barangnya dibuat oleh konsumen, kegiatannya. Apa? Kegiatannya. Kalau konsumsi itu kegiatannya, ya suatu kegiatan, ya. Konsumen pelakunya, konsumen ngapain bu? Mengkonsumsi barang, kegiatannya, ya. Pelakunya membuat barang, namanya produsen. Ada yang tanya nih, produsen ngapain? Dia melakukan kegiatan produksi. Kegiatannya. Distributor itu pelakunya. Ngapain distributor? Melakukan kegiatan distribusi. Nah, satu-satu, ya. Ada yang tahu konsumsi itu apa? Dulu dikonsumsi. Makan. Emang aku makan ini? Omen. Menulis. Lagi mengkonsumsi spidol. Lakukan. Dicoba. Mencoba. Menikmati, Bu. Memakai. 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 Nah, sekarang gimana ya air minumnya? Ibu nih mengkonsumsi. Aku nih apa namanya nih? Minum. Apa minum? Menikmati, Pak. Minum. Hah? Mencoba. Mengakan boleh ya. Merasa. Meminum, merasa boleh. Nah, sekarang kalian nih lagi mengkonsumsi baju itu tuh. Memakai. Pakai. Pakai. Siapa yang berangkatnya naik motor? Ya. Nah, yang berangkat naik motor itu sedang mengkonsumsi tuh, mengkonsumsi motor, mengkonsumsi bensin. Jadi konsumsi itu kesimpulannya apakah selalu memakan? Menikmati hasil. Memakai? Tidak. Apakah selalu menggunakan? Tidak. Jadi konsumsi itu sebetulnya ya, yang kalian sebutkan itu betul, tapi secara teori, secara umum, konsumsi itu pengertiannya menghabiskan nilai. Ya, menghabiskan nilai loh. Kata-kata kuncinya adalah menghabiskan nilai. Itu konsumsi. Nilai apa bu? Nilai spidol lama-lama nih. Habis. Spidol itu akan habis sudah tidak bernilai lagi. Ya. Baju dipakai terus lama-lama nilainya akan habis. Ya. Akan bolong, belel, ya sobek. Ya, itu menghabiskan waktu. Ibu nih sepatu nih lama-lama sepatu itu jebol. Karena nilai sepatunya juga akan habis. Makanya nanti ada ketika kamu beli mobil baru ya, mobil baru harganya 250 juta. Jadi 5 tahun kemudian turun harganya 150 juta. Padahal bu masih utuh ya, belum diapa-apain, tapi kenapa bisa turun? Karena setiap kali itu ada penyusutan nilai, penyusutan nilai mobil. Kenapa ya mobil saya belinya Alphard, belinya miliaran, ketika dibeli ada yang sampai 500 juta, 800 juta, padahal belinya 2 miliar, 3 miliar. Karena mereka berpikirnya nilainya itu akan berkurang, penyusutan, menyusut ya, jadi tidak seperti baru lagi. Ya, jadi konsumsi itu apa Jen? Mengurangi Mengurangi nilai suatu barang. Kalau produksi apa tuh? Produksi apa tadi? Makan. Membuat ya, bikin, membuat, terus apa lagi? Menaikkan nilai. Menambah nilai suatu produk, nambahi nilai suatu produk. Misalnya gini, menambah nilai suatu produk. Kamu produksi apa namanya kaos sablon, ya. Sebelum jadi kaos sablon harganya pira? Baru. 30.000 paling ya. Setelah di sablon, ya, yang harganya 30.000, 30.000.
Oke ya, absen dulu, absen aja ya. Ini dengan siapa saja harus mau. Nasi Nasi C. Oke, nomor siji. Nasi C. Agna. Tulis nah. Tiga. Agus. Oh ini yang diketuk Mariam ya, Agus. Ayam. Mariam tuh di masjid tuh. Iya bang, tunggu. Agus ada di masjid. Iya bang, tak lihat itu. Baik. Aduh. Siapa ya? Rajin. Tiga. Daniel. Bella. Sama Destri. Daniel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Yasin, CGD angkatan 11. Dan ini adalah rekan saya Ibu Windy Febriani, guru mata pelajaran ekonomi. Ini Bapak Jelani selaku pengajar praktik. Kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang telah kita laksanakan. Baik Bu Windy, dalam percakapan pasca observasi ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik atas pembelajaran yang tadi dilakukan. Siapa? Oke. Untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika kegiatan observasi yang telah kita laksanakan pada saat itu? Perasaan saya Pak, walaupun ini kan bukan pertama kali ya Pak ya, tapi tetap saja masih ada sedikit rasa grogi, tapi alhamdulillah semuanya bisa terlewati dengan baik Pak kemarin. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke, bisa ceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu kembangkan dan di kelas itu langkah-langkahnya apa Bu ketika pembelajaran yang Ibu lakukan tersebut? Area yang ingin saya kembangkan Pak adalah anak-anak peserta didik itu memiliki pengetahuan tentang permintaan dan penawaran, kemudian mereka juga mampu menggambar kurva permintaan dan penawaran. Kemudian langkah-langkah saya Pak tentu saja membuat pembelajaran atau persepsi, kemudian inti, kemudian penutup dan evaluasi yang telah saya lakukan. Oke, tadi Ibu sudah menyebutkan area pengembangannya. Kira-kira apa sih yang masih bisa dikembangkan lagi? Apakah sudah berhasil atau belum Bu? Yang langkah-langkah tadi Ibu lakukan? Memang Pak tadi pada saat kita praktek Pak di kelas itu ada sedikit hambatan, walaupun saya sudah merencanakan dengan baik, tetapi tetap saja Pak ada anak-anak yang masih kelihatan pasif dalam pembelajaran Pak. Oke, betul ya Bu ya. Memang sih Bu, hal itu tidak bisa dipungkiri karena peserta didik kadang-kadang ada yang mungkin
lesu, lelah, jadi kurang aktif dalam pembelajaran. Kira-kira untuk mengatasi hal tersebut tuh, apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengantisipasinya pada kegiatan pembelajaran selanjutnya? Ya, untuk mengatasi hal tersebut Pak, saya berpedoman pada gaya belajar anak. Jadi mungkin ke depan saya lebih mengelompokkan anak ke dalam berbagai gaya belajar supaya mereka juga lebih nyaman ketika di kelas Pak. Betul ya Bu ya, berarti nanti akan diadakan asesmen diagnostik ya Bu mengenai Ya, kegiatan betul. Yang dari apa mengenai kita. ya, bisa juga kita memanfaatkan yang dari Iya, kan iya, betul, sudah ya. pernah Iya, betul, Pak. dilakukan juga. Betul, Pak. Oke, kira-kira di pembelajaran nantinya tuh memperhatikan gaya belajar, kemudian lebih Ya. nyaman ya Bu. Iya. Kira-kira dalam melaksanakan perbaikan itu kapan akan dilakukan? Ya, tentu saja Pak, secepatnya supaya anak-anak juga lebih nyaman ketika nanti kita bertemu di pembelajaran berikutnya Pak. Amin ya Bu ya. Iya. Semoga nanti perubahan dan perbaikan Amin, itu amin, Pak. terlaksana dengan baik Iya. dan masalah yang Ibu alami di kelas kendalanya juga Iya. bisa terselesaikan. Amin, Saya Pak. menunggu kabar baiknya Iya, Bu ya. siap-siap Pak. Nanti kapan-kapan kita jumpa lagi Pak. Oke, makasih banyak ya Iya, Bu Indi. sama-sama. Alhamdulillah rangkaian kegiatan supervisi akademik dimulai dari pra yang kita Iya. telah laksanakan dahulu, Iya. kemudian saya observasi di kelas Ibu Iya. dan kemudian pasca yang kita laksanakan hari ini Iya. telah berjalan dengan baik. Terima Iya. kasih juga untuk Pak Jailani selaku pengajar praktik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.